selalu dikaruniai sehat terus. Anak-anakku kelas 7 yang Ibu banggakan, kali ini Ibu akan memberi materi kesadaran bangsa dan bernegara. Oke, kita akan mengikuti materi selanjutnya. Yuk. Anak-anakku sekalian, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya lah kita sebagai rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda seperti kalian itu. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyatnya bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak, di antaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan politik. Karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara manapun. Karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Nah, disitulah pemuda harus melakukan langkah konkret dalam melakukan bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam mengabdikan kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta tanah air terhadap kita. Nah, anak-anak, nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain yaitu 1. Cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga Pancasila,
Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir adalah memiliki kemampuan bela negara. Nah, kelima poin itu nanti kita akan kupas satu persatu di slide berikutnya. Poin yang pertama adalah cinta tanah air. Kita tahu bahwa negeri kita yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Poin yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Poin yang ketiga adalah Pancasila. Ideologi kita adalah warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan.
Anak-anak, poin yang berikutnya adalah poin yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti perhelatan Asian Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan yang lain. Anak-anak, poin yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, serta bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Siskamling atau membantu korban bencana alam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia seringkali mengalami bencana alam. Atau bisa juga kita menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat kita tinggal. Atau bisa juga dengan mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Kita bisa mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia, dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Jika dalam kehidupan keluarga, kita bisa menyaksikan film perjuangan, atau membaca buku bertema perjuangan, atau mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Jika dalam kehidupan sekolah, kita bisa melaksanakan upacara bendera, atau mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, atau kita bisa juga belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Jika dalam kehidupan bermasyarakat, kita bisa mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Nah, jika dalam kehidupan berbangsa, implementasinya adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pada materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan materi tadi bisa memberi manfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.